Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bocah pemulung bernama Arman menemukan sebuah dompet yang dicopet dan dengan tulus mengembalikannya kepada pemiliknya, seorang kakek tua kaya raya. Namun, di balik perbuatannya yang sederhana, tersimpan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Siapa sangka, pertemuan itu akan mengguncang takdirnya dan membuka luka lama yang telah lama terkubur. Ini bukan sekadar kisah tentang kemiskinan dan kekayaan, tapi tentang penyesalan, pengorbanan, dan kesempatan kedua. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Arman selamanya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan baru saja reda di sore itu, menyisakan genangan air di sepanjang jalanan kumuh tempat Arman biasa mengais sisa-sisa yang dibuang orang-orang. Bocah 10 tahun itu berjalan perlahan. Tangannya yang mungil dan kotor menggali tumpukan sampah di dekat terminal bus, berharap menemukan botol plastik atau barang bekas yang bisa dijual. Perutnya keroncongan, tapi ia sudah terbiasa mengabaikan rasa lapar itu. Yang lebih penting adalah membawa pulang sesuatu untuk ibunya yang sakit di rumah. Di tengah hiruk-pikuk terminal, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Seorang pria bertubuh kurus, berpakaian lusuh, tampak berjalan cepat, nyaris berlari. Di belakangnya, seorang kakek tua berteriak, "Pencuri! Dompet saya!" Tapi orang-orang hanya menoleh sekilas tanpa peduli. Pria itu melintas di depan Arman, tubuhnya menabrak kotak sampah, dan dalam kepanikannya, sebuah dompet tebal melayang dari tangannya dan jatuh ke tumpukan sampah. Arman berdiri terpaku. Matanya beralih ke pencopet yang terus berlari dan menghilang di tikungan, lalu ke dompet yang kini tergeletak di depannya. Tak ada seorang pun yang menyadari apa yang terjadi. Tangannya gemetar saat ia meraih dompet itu, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia membuka sedikit dompet itu. Di dalamnya, ada segepok uang 100 ribuan yang belum pernah ia lihat sebanyak itu seumur hidupnya. Jari-jarinya menyentuh lembaran uang itu, terasa nyata. Dalam pikirannya, suara ibunya berbisik lirih. "Arman, kita besok makan apa?" Jika ia mengambil uang ini, ibunya bisa membeli obat. Mereka bisa makan enak, setidaknya untuk beberapa hari. Namun, di balik uang itu, ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah kartu identitas. Nama di KTP itu terbaca jelas, Herman Wijaya. Seorang pria tua dengan wajah serius terpampang di fotonya. Arman menelan ludah. Ini bukan dompet orang biasa. Orang ini pasti kaya raya. Jika ia mengambil uangnya, apa bedanya ia dengan pencopet tadi? Tangannya mengepal, menutup dompet itu erat-erat. Ia mendongak ke langit yang masih kelabu, lalu menghembuskan napas panjang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah kecil dan hati yang berat, ia mulai berjalan, meninggalkan terminal yang mulai lengang. Ia bertanya ke beberapa orang di pinggir jalan, mencari tahu di mana orang kaya bernama Herman Wijaya tinggal. Orang-orang menatapnya aneh. Seorang anak kecil pemulung bertanya tentang konglomerat besar, tapi akhirnya, seorang sopir taksi memberinya petunjuk. Perjalanan ke sana tidak mudah. Arman harus berjalan jauh, melewati perkampungan kumuh yang biasa ia tempati, lalu menuju pusat kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Di pinggir jalan, ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase sebuah toko. Bajunya robek, tubuhnya penuh noda sampah, dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti seseorang yang tidak seharusnya berada di lingkungan ini. Ketika akhirnya ia sampai di depan gerbang besar rumah yang disebutkan sopir taksi tadi, ia menelan ludah. Rumah itu lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pagar besinya tinggi, ada patung-patung marmer di halaman, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi. Ini seperti dunia lain. Arman maju selangkah,
menekan bel dengan tangan kotor yang gemetar. Tak butuh waktu lama sebelum seorang satpam tinggi besar keluar, menatapnya dengan tatapan tajam. "Mau apa kamu di sini?" Suara pria itu dingin, penuh curiga. Saya mau mengembalikan dompet," jawab Arman dengan suara kecil, menunjukkan dompet itu dengan kedua tangan. Satpam itu mengerutkan dahi, lalu tertawa kecil. "Bocah sepertimu? Mau mengembalikan dompet? Pasti mau menipu, ya?" Ia menatap Arman dari ujung kepala hingga kaki, lalu menepis tangannya dengan kasar, hampir membuat dompet itu terjatuh. Arman menahan air matanya. "Saya nggak bohong, Pak. Ini dompet milik Pak Herman Wijaya. Tadi ada pencopet di terminal, saya cuma mau balikin." Satpam itu masih menatapnya penuh ketidakpercayaan. "Bocah miskin sepertimu? Mana mungkin? Pergi sana sebelum saya usir." Arman merasakan sesuatu meledak di dadanya. Ia mengumpulkan keberaniannya, lalu berteriak sekeras mungkin, hingga suaranya menggema di sepanjang jalan mewah itu. "Pak Herman Wijaya, dompet Anda ada di saya." Beberapa orang di dalam rumah menoleh keluar. Seorang pria berseragam rapi yang tampaknya seorang pelayan mendekat dengan ekspresi heran. "Ada apa ini?" tanyanya. "Anak ini bilang mau balikin dompet Pak Herman." Satpam menjawab malas. Pelayan itu menatap Arman, lalu dompet di tangannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia mengangguk. "Biar saya bawa dia masuk." Arman menghela napas lega. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengembalikan dompet. Arman melangkah masuk melewati gerbang besar yang terbuka perlahan. Jantungnya masih berdebar kencang, sementara matanya tak berhenti menatap sekeliling. Halaman rumah itu begitu luas, dihiasi taman dengan rumput hijau rapi dan air mancur yang mengalir tenang. Di sepanjang jalannya, mobil-mobil mewah terparkir berjajar, mengilap seperti baru keluar dari showroom. Semua ini terasa asing baginya. Ia, yang biasa hidup di gang sempit dengan aroma sampah yang menyengat, kini berdiri di dunia yang seakan berasal dari mimpi orang-orang seperti dirinya. Pelayan yang membawanya masuk berjalan dengan langkah cepat, seakan tak mau membuang waktu dengan kehadiran seorang bocah kumuh di rumah megah ini. Arman menggenggam dompet di tangannya erat-erat, takut jika ia salah melangkah, sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitu mereka sampai di depan pintu utama yang tinggi dan megah, seorang wanita berseragam formal membukakan pintu, menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Dia yang menemukan dompet Tuan?" tanyanya pada pelayan itu, suaranya penuh keraguan. "Iya," jawab si pelayan singkat. Wanita itu mendengus pelan, lalu melangkah masuk, membiarkan Arman mengikutinya. Ia kini berdiri di dalam rumah yang lebih besar dari bayangannya. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan. Lantai marmer mengilap hingga ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri. Sesuatu yang jarang terjadi karena di tempat tinggalnya, lantai rumah hanyalah tanah keras yang dingin. Bau harum mengisi ruangan, entah dari bunga segar di sudut ruangan atau dari perabot mahal yang mengilap. Tak lama, seorang pria tua muncul dari lorong ruangan. Wajahnya dipenuhi kerutan, rambutnya putih tertata rapi, dan matanya tajam meski penuh kelelahan. Ia mengenakan kemeja mahal yang tampak sederhana namun elegan. Begitu melihat Arman, keningnya mengerut. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara dalam dan tegas. Arman menelan ludah, merasa tubuhnya semakin kecil di hadapan pria tua itu. Tapi ia menguatkan hatinya dan mengangkat dompet itu dengan kedua tangan. "Ini dompet Bapak. Saya menemukannya tadi di terminal. Ada pencopet yang menjatuhkannya ke tempat sampah. Saya hanya ingin mengembalikannya."
katanya dengan suara bergetar. Herman Wijaya menatap bocah itu lama, matanya menyipit, seolah berusaha menilai kejujurannya. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, mengambil dompet dari tangan Arman. Ia membukanya, melihat uang dan kartu identitasnya masih ada di dalamnya. Lalu kembali menatap bocah kurus yang berdiri di hadapannya. "Kamu tidak mengambil sepeser pun?" tanyanya, nada suaranya seperti menguji. Arman menggeleng cepat. "Saya tidak berani, Pak. Itu bukan milik saya," jawabnya, meskipun dalam hatinya ia masih bisa merasakan betapa beratnya menolak godaan uang dalam dompet itu. Seketika ruangan menjadi hening. Para pelayan dan satpam yang sebelumnya memandang Arman dengan curiga kini tampak sedikit terkejut. Kejujuran seperti ini, dalam dunia yang penuh tipu daya, terasa begitu langka. Herman menarik napas panjang, matanya tak lepas dari wajah bocah itu. Ada sesuatu dalam ekspresi Arman yang terasa familiar. Sejenak, tatapan pria tua itu berubah, seolah ada kenangan yang mengusik pikirannya. Namun, ia menepisnya dan kembali menatap bocah di depannya dengan sikap kaku. "Kenapa kamu memilih mengembalikannya? Kamu pasti butuh uang," tanya Herman lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, hampir seperti rasa penasaran yang tulus. Arman menggigit bibirnya sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Ibu saya selalu bilang, walaupun kami miskin, kami tidak boleh mengambil yang bukan milik kami. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan itu terdiam. Satpam yang tadi mencurigainya bahkan menunduk sedikit, seakan merasa malu atas prasangkanya. Herman menghela napas, lalu berjalan perlahan menuju kursi besar di ruang tamu dan duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia melirik bocah itu sekali lagi, lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Siapa namamu, Nak?" "Arman, Pak," jawab bocah itu lirih. Nama itu terdengar bergema di kepala Herman. Ada sesuatu dalam nama itu yang membuat dadanya terasa sesak seketika. Namun, ia tetap menjaga ekspresi wajahnya. "Di mana kamu tinggal?" Arman menunduk sedikit, merasa sedikit malu dengan jawabannya. "Saya tinggal di pinggiran kota, di dekat sungai kecil. Saya dan ibu tinggal di gubuk kecil, Pak." Seketika, mata Herman memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketegangan di sana, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang mengejutkan. Namun, ia tetap diam, menatap bocah kecil di depannya yang masih berdiri dengan tangan menggenggam baju lusuhnya sendiri. Herman akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih sudah mengembalikan dompet saya, Arman. Kau anak yang baik." Arman hanya tersenyum kecil, tanpa tahu bahwa kejujurannya baru saja menggetarkan sesuatu yang telah terkubur bertahun-tahun dalam hati pria tua itu. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arman masih berdiri di tempatnya, menundukkan kepala dengan canggung. Ruangan yang begitu luas dan mewah ini membuatnya merasa seperti makhluk asing yang tak seharusnya ada di sana. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulitnya yang terbiasa dengan panas dan debu jalanan. Di depannya, Herman Wijaya masih duduk tegak di kursi besar dengan mata tajam yang terus mengamati bocah kecil itu tanpa kata-kata. Pelayan di sekitar mereka sesekali saling bertukar pandang, heran bagaimana pria tua itu menatap bocah dekil yang baru saja mengembalikan dompetnya. Biasanya, Herman adalah pria yang tidak terlalu peduli pada orang luar. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam ekspresinya yang sulit ditebak. Seperti kegelisahan yang tertahan, atau mungkin sebuah ingatan yang mencoba menyeruak dari masa lalu. "Arman?" Herman mengulang nama itu pelan, seolah mencoba mengukirnya dalam pikirannya. "Kau bilang kau tinggal di pinggiran kota, di dekat sungai kecil." Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya.
Arman mengangguk. Iya, Pak. Saya tinggal di sana bersama ibu saya. Pria tua itu menarik napas dalam, lalu bersandar sedikit di kursinya. Ia menatap kosong ke arah jendela besar di sampingnya, matanya seperti menerawang jauh ke masa lalu. Pinggiran kota, dekat sungai kecil, tempat itu bukan tempat yang asing baginya. Itu adalah tempat di mana anaknya, seseorang yang sudah lama ia usir dari hidupnya, menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Tenggorokan Herman terasa tercekat. Ia kembali menatap Arman, kali ini lebih lekat, memperhatikan setiap detail bocah itu. Mata bulatnya yang gelap, hidungnya yang kecil, dan ekspresi polos yang mengingatkannya pada seseorang yang dulu sangat ia kenal. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin dunia sekecil itu. Dengan suara sedikit bergetar, Herman akhirnya bertanya, "Siapa nama ayahmu, Nak?" Arman terdiam sesaat. Pertanyaan itu bukan sesuatu yang mudah baginya. Ia menggigit bibirnya, lalu menunduk sedikit sebelum menjawab, "Ayah saya sudah lama meninggal, Pak." "Namanya siapa?" desak Herman, nada suaranya lebih tajam. Arman menatap pria tua itu dengan kebingungan. Kenapa ia begitu ingin tahu? Tapi akhirnya, dengan suara pelan, ia menjawab, "Ayah saya, namanya Budi." Ruangan itu mendadak menjadi begitu sunyi, seolah waktu berhenti berputar. Wajah Herman berubah seketika. Matanya membelalak. Tangannya yang sudah mulai keriput menggenggam pegangan kursi dengan erat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar yang menghantam jiwanya begitu keras. "Budi?" bisiknya, hampir tidak terdengar. "Budi, anakku?" Arman terkejut melihat ekspresi kakek tua itu. Apa?" Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Herman tiba-tiba berdiri, langkahnya goyah sejenak sebelum ia mendekat ke arah Arman. Ia menatap bocah itu lebih dalam, mencari kepastian dari wajah kecil yang kini berdiri membeku di depannya. Dan saat ia benar-benar melihatnya, garis-garis wajah yang samar, tatapan mata yang mengingatkannya pada seseorang. Herman merasa seolah ditelan oleh gelombang emosi yang begitu dahsyat. "Budi adalah anakku." Suara Herman nyaris bergetar. "Dan, kau cucuku." Arman mundur satu langkah, kepalanya penuh kebingungan. "Cucu? Apa maksudnya?" Ia tidak pernah tahu siapa keluarga ayahnya. Ibunya tidak pernah membicarakan hal itu. Tapi sekarang, di hadapannya, ada seorang pria tua kaya raya yang mengaku sebagai kakeknya. Herman menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Selama ini, ia berpikir bahwa ia telah kehilangan Budi selamanya, bahwa anaknya pergi dan tak akan pernah kembali. Ia menyesal, begitu menyesal karena telah mengusir anaknya sendiri hanya karena perbedaan prinsip. Dan sekarang, penyesalan itu terasa semakin berat karena yang berdiri di hadapannya bukan lagi anaknya, melainkan seorang bocah kecil yang telah kehilangan sosok ayahnya. Mata Herman mulai berkaca-kaca. "Budi, aku telah melakukan kesalahan besar," bisiknya. Ia menatap Arman lagi, kali ini dengan tatapan yang jauh berbeda. Tatapan seorang kakek yang baru saja menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Namun, bagi Arman, semua ini terlalu cepat, terlalu mengejutkan. Ia hanya seorang anak pemulung yang datang untuk mengembalikan dompet. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkah kecilnya ke rumah mewah ini akan mengungkapkan rahasia besar tentang hidupnya. Ia mulai merasa takut. Jika ini benar, apakah hidupnya akan berubah? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami? Arman menatap pria tua di depannya dengan kebingungan. Kata-kata yang barusan ia dengar masih menggantung di udara,
menggema dalam kepalanya. Cucu? Aku cucunya? Rasanya mustahil. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal ibunya, sosok yang selalu berjuang sendirian untuk membesarkannya. Tak pernah sekalipun ibunya menyebut tentang keluarga dari pihak ayah. Tapi kini, seorang pria yang begitu kaya raya, dengan rumah sebesar istana, mengaku sebagai kakeknya. Herman Wijaya masih berdiri di tempatnya, wajahnya tampak tegang dan emosional. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang jarang terjadi pada pria tua yang dikenal dingin dan keras itu. Tangannya sedikit gemetar, seolah ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan. Dalam benaknya, potongan-potongan kenangan masa lalu mulai bermunculan. Sosok Budi, anak laki-lakinya yang pernah ia usir karena memilih hidup dengan seorang wanita sederhana dari kalangan bawah. "Arman, kau benar-benar anak Budi?" tanya Herman dengan suara serak. Ada ketegangan dalam suaranya, seakan ia takut mendengar jawaban yang akan datang. Arman merasa bingung dan tak nyaman dengan pertanyaan itu. "Ibu saya bilang, ayah meninggal saat saya masih kecil," jawabnya hati-hati. "Saya tidak tahu banyak tentang keluarga ayah. Ibu tidak pernah cerita." Herman menghela napas berat. Dada tuanya terasa sesak. Ia tak menyangka bahwa anaknya, Budi, telah pergi untuk selamanya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, cucunya, darah dagingnya sendiri, harus hidup di jalanan sebagai pemulung. Seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya ia ada di sana untuk mereka, tapi keegoisannya di masa lalu telah merenggut kesempatan itu. Para pelayan dan satpam yang sejak tadi menyaksikan percakapan ini saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin bocah pemulung yang tadi mereka hina dan usir ternyata adalah cucu dari tuan besar mereka? Beberapa dari mereka mulai menundukkan kepala, malu atas perlakuan buruk yang sempat mereka berikan. Arman mulai merasa takut. Ia tidak tahu apakah semua ini benar atau hanya kesalahpahaman. Ia merasa asing di tempat ini, dan lebih dari itu, ia takut bahwa jika ini benar, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. "Pak, saya cuma mau mengembalikan dompet. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini," katanya pelan, suaranya bergetar. Herman menatap bocah itu dengan sorot mata yang dipenuhi penyesalan. "Kau tidak tahu betapa besarnya kesalahanku, Nak," katanya lirih. "Aku telah kehilangan ayahmu karena kebodohanku sendiri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi." Arman masih belum mengerti maksudnya, tapi ia bisa merasakan emosi yang kuat dalam kata-kata pria tua itu. Herman lalu menoleh ke arah salah satu pelayan dan memberi perintah tegas. "Siapkan makanan. Bocah ini pasti belum makan seharian." Pelayan itu segera bergegas, meskipun masih terkejut dengan perubahan sikap majikannya. Sementara itu, Herman mendekat dan berlutut di depan Arman, sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu semakin terkejut. "Mulai hari ini, kau tidak akan kelaparan lagi, Arman. Aku tidak akan membiarkan cucuku hidup di jalanan seperti ini." Arman terdiam. Hatinya berkecamuk. Apakah ini nyata? Apakah hidupnya yang keras selama ini akhirnya berubah? Tapi bagaimana dengan ibunya? Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba dunia mereka berbalik seperti ini? Saat itu, ia menyadari satu hal. Hidupnya baru saja memasuki babak baru, dan ia tidak tahu apakah ini adalah berkah atau awal dari masalah yang lebih besar. Arman duduk di kursi panjang yang empuk, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di depannya, meja panjang dipenuhi makanan yang terlihat begitu lezat. Ayam panggang yang masih mengepulkan asap, sup hangat yang aromanya menggoda, serta berbagai hidangan mahal yang bahkan namanya pun tak pernah ia dengar. Ia menelan ludah, perutnya yang sejak tadi kosong meronta.
Namun pikirannya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Herman Wijaya duduk di ujung meja, menatap cucunya dengan penuh perasaan. Matanya yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan kini tampak sayu, seolah dihantui penyesalan yang tak berujung. "Makanlah, Arman. Kau pasti lapar," katanya dengan suara lembut. Sesuatu yang bahkan para pelayan di rumah itu jarang dengar darinya. Arman meraih sendok dengan ragu. Tangannya masih kotor meski sudah dicuci. Ia merasa tidak pantas berada di sini, di tengah kemewahan yang bertolak belakang dengan kehidupannya yang keras di jalanan. Namun, rasa lapar mengalahkan keraguannya. Ia menyuap sesuap nasi ke mulutnya, dan seketika matanya membesar. Rasanya begitu enak. Jauh berbeda dari nasi basi atau makanan sisa yang biasa ia temukan di tempat sampah. Herman tersenyum kecil melihatnya makan dengan lahap. "Kau seharusnya tidak hidup seperti ini, Nak," katanya pelan. "Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini bersamaku. Kau adalah cucuku, dan aku akan memastikan kau mendapatkan hidup yang layak." Ucapan itu membuat Arman tersedak. Ia buru-buru menelan makanannya dan menatap Herman dengan bingung. "Tinggal di sini?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. "Tapi, bagaimana dengan ibu saya?" Herman terdiam. Ia tahu pertanyaan ini akan muncul, dan inilah bagian yang paling sulit. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ibumu, dia bisa ikut tinggal di sini jika ia mau." Arman menatap piringnya, pikirannya berkecamuk. Selama ini, ia hanya memiliki ibunya. Mereka mungkin hidup miskin, tapi mereka selalu bersama. Ia tidak bisa membayangkan harus meninggalkan ibunya hanya karena tiba-tiba ada seorang pria kaya yang mengaku sebagai kakeknya. Tapi di sisi lain, tawaran ini begitu menggiurkan. Makanan hangat, tempat tidur yang nyaman, dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang ia jalani selama ini. Tapi ibu selalu bilang, "Kami tidak butuh siapa-siapa selain satu sama lain," katanya pelan, suaranya terdengar ragu. "Saya tidak tahu apakah ibu mau tinggal di sini." Herman tersenyum pahit. "Itu karena dia terluka, Nak," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Aku telah menyakiti ayahmu, dan mungkin juga ibumu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku." Arman menggigit bibirnya, hatinya terasa semakin berat. Ia ingin mempercayai kata-kata pria tua itu, tapi ia juga tahu ibunya tidak akan mudah diyakinkan. Ibu selalu berkata bahwa keluarga ayah telah membuang mereka, bahwa mereka tidak pernah dianggap ada. Apakah mungkin setelah semua ini, ibunya mau menerima tangan yang kini diulurkan oleh kakeknya? "Kalau begitu, saya harus bicara dengan ibu dulu," kata Arman akhirnya, matanya penuh keteguhan. "Saya tidak bisa memutuskan sendiri." Herman mengangguk, meski dalam hatinya ada ketakutan besar. Takut bahwa menantunya akan menolak dan membawa Arman pergi dari hidupnya, seperti yang terjadi pada Budi bertahun-tahun lalu. Tapi ia tahu, ini bukan keputusannya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. "Aku akan mengantarmu pulang," kata Herman, suaranya penuh ketegasan. "Aku ingin bertemu ibumu. Aku ingin berbicara dengannya dan meminta maaf." Arman menatapnya dengan mata lebar. Ia tidak tahu apakah ini adalah awal dari sesuatu yang baik, atau justru awal dari pertikaian yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Malam telah larut ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah rumah reyot di pinggiran kota. Lampu jalan yang redup menerangi dinding-dinding kayu yang mulai lapuk, kontras dengan kendaraan mahal yang terparkir di depannya. Herman Wijaya melangkah keluar dari mobil dengan hati berdebar. Ini adalah tempat yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan ia datangi.
Di sampingnya, Arman menatap rumah kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ibunya akan terkejut dan mungkin marah melihat siapa yang datang bersama dirinya malam ini. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk yang familiar bagi Arman. Ia segera berlari masuk, meninggalkan Herman yang masih berdiri ragu di ambang pintu. Di dalam, seorang wanita dengan wajah pucat dan tubuh kurus duduk di kursi reot, menatap Arman dengan mata penuh kelegaan. "Arman, kau dari mana saja?" Ibu khawatir. Suara perempuan itu lirih namun penuh kasih sayang. Arman berlutut di samping ibunya, menggenggam tangannya yang dingin. "Maaf, Bu, aku tadi terlambat pulang, tapi aku membawa seseorang. Seseorang yang ingin bicara dengan ibu," katanya dengan suara ragu-ragu. Sang ibu mengerutkan dahi. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, langkah kaki terdengar memasuki rumah. Dan saat sosok pria tua itu muncul di depan pintu, mata perempuan itu membelalak. Wajahnya langsung memucat seketika. "Kau!" Suaranya tercekat, tangan kurusnya mencengkeram lengan kursi dengan erat. Herman menatapnya dengan perasaan bersalah yang tak bisa disembunyikan. "Sinta," katanya pelan, nama yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia ucapkan. Aku datang untuk meminta maaf." Sinta, ibu Arman, menatap pria tua itu dengan mata yang berkilat penuh amarah. Napasnya tersengal, seolah semua kenangan pahit bertahun-tahun lalu kembali menghantamnya dalam sekejap. "Setelah sekian lama, setelah kau membuang kami, sekarang kau datang?" Suaranya bergetar, antara marah dan sakit hati. Herman menundukkan kepala, menahan perasaan bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku telah membuat Budi menderita, membuat kalian menderita. Tapi aku tidak ingin mengulangi kesalahanku lagi." "Sinta," katanya lirih, "aku tidak bisa mengembalikan Budi, tapi aku ingin menebusnya dengan merawat Arman. Aku ingin membawanya ke rumahku, dan jika kau mau, kau juga bisa ikut." Mata Sinta berkaca-kaca. Tawaran itu mungkin terdengar baik, tapi bagi wanita yang telah bertahun-tahun berjuang sendirian, itu adalah luka lama yang kembali disayat. "Kau pikir bisa menebus semuanya hanya dengan uangmu?" tanyanya dengan nada getir. "Di mana kau saat kami tidak punya makanan? Di mana kau saat Budi sakit dan tidak ada yang bisa menolongnya? Di mana kau saat aku harus mengais-ngais demi anakku?" Herman terdiam. Ia tak punya jawaban atas pertanyaan itu. Karena kenyataannya, ia memang tidak ada di sana. Ia memilih egonya, memilih kehormatannya di atas keluarga yang seharusnya ia lindungi. Arman melihat ibunya menangis, dan itu membuat hatinya semakin kacau. Ia tak pernah melihat ibunya seterpuruk ini. "Bu, mungkin ini kesempatan kita untuk hidup lebih baik," katanya pelan. "Aku tahu ibu marah, tapi aku juga ingin tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang utuh." Sinta menoleh ke anaknya, hatinya terasa seperti dirobek dua. Baginya, hidup mereka memang sulit. Tapi ia bangga karena bisa membesarkan Arman tanpa bantuan siapapun. Namun kini, anaknya meminta sesuatu yang tak pernah ia duga. Kesempatan untuk mengenal keluarga yang dulu membuang mereka. Herman mendekat selangkah. "Aku tidak akan memaksa," katanya dengan suara penuh harap. "Tapi aku mohon, biarkan aku menebus kesalahanku, biarkan aku mengenal cucuku." Sinta menatap Herman lama, perasaan di hatinya bercampur aduk. Luka masa lalu begitu dalam, tapi di sisi lain, ia tak ingin masa depan Arman ikut terkubur bersama kebenciannya. Namun, apakah ia siap untuk menghapus dendam yang telah lama ia simpan? Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang pasti.
keputusan yang akan ia buat malam ini akan mengubah hidup mereka semua selamanya.